Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di channel Inspirasi Oktara. Jika misalkan sudah pasti atau fix bantuan PKH tahap pertama tahun 2023 disalurkan melalui ATM atau KKS, lalu bagaimana nasib penerima PKH baru yang baru menerima bantuan PKH di tahap keempat dan cairnya tunai melalui PT Pos? Mereka kan tidak memiliki KKS. Lalu juga bagaimana nasib bagi KPM yang kartunya atau ATM-nya ini sudah expired atau habis masa tenggang? Apakah secara otomatis mereka tidak akan bisa menerima bantuan PKH tahap pertama? Oke, di kesempatan kali ini saya akan memberikan informasi kepada Anda terkait hal tersebut. Namun tentunya saya harap kebijaksanaan bagi Anda untuk menonton video yang saya sampaikan di kesempatan kali ini secara penuh. Jangan sampai Anda skip atau hanya membaca thumbnailnya saja sehingga Anda bisa gagal paham. Oke, mohon kebijaksanaannya, mohon kebijakannya untuk menonton hingga penuh ya. Dan sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para subscriber dari channel Inspirasi Oktara. Terima kasih atas dukungan Anda yang telah membantu channel ini bisa berkembang lebih baik lagi dan tentunya lebih besar lagi. Dan tentu karena dukungan Anda saya bisa lebih bersemangat lagi untuk memberikan informasi terbaru kepada Anda melalui channel kita tercinta ini. Ucapan selamat datang dan selamat bergabung bagi para pengunjung baru channel Inspirasi Oktara. Anda berada di channel yang tepat karena channel ini disampaikan langsung oleh pendamping sosial dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Oleh karena itu, mohon dukungannya untuk bersama-sama membangun agar channel Inspirasi Oktara bisa lebih besar lagi dan tentunya lebih baik lagi di masa yang akan datang. Oke, langsung saja tanpa perlu berbasa-basi lagi terkait dengan rencana untuk penyaluran PKH tahap pertama tahun 2023. Di postingan saya sebelumnya, saya mengabarkan kepada Anda melalui sumber ya, informasi yang bersumber dari grup PKH Nusantara dan juga dari operator 6NG yang ada di Dinas Sosial ya, masing-masing kabupaten atau kota di seluruh Indonesia. Ternyata sudah ada perubahan status terkait dengan data 6NG, di mana perubahan status yang awalnya ini masih di tahun 2022, ternyata sudah berubah di tahun 2023 dan status keterangannya adalah calon penerima bagi KPM yang ini kemungkinan besar akan masuk di SK dan juga data bayar yang diberikan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia. Dan juga perubahan yang sangat penting yang tentunya ini informasinya hangat sekali yang dibicarakan oleh rekan-rekan pendamping sosial bahwa status selain berubah menjadi calon penerima di tahun 2023, ternyata lembaga bayar yang semula itu adalah PT Pos Indonesia di tahun 2022 di akhir, ternyata ini kemungkinan besar kembali lagi ke bank atau melalui KKS atau ATM Merah Putih yang dimiliki oleh KPM. Sehingga ini menimbulkan banyak spekulasi ya yang terjadi di lapangan. Apakah benar ini akan fix atau deal bantuan PKH tahap pertama dicairkan melalui KKS atau kembali lagi ke pos? Yang jelas ketika status di 6NG operator di Dinas Sosial ini sudah tertuliskan di KKS atau Himbara, maka otomatis ini kemungkinan besar sekali penyaluran PKH tahap pertama akan kembali ke penyaluran melalui bank atau melalui KKS atau ATM. Sehingga secara otomatis ini jika misalkan akan difikskan, didilkan melalui surat, maka KPM ya harus bersiap-siap. Tentunya meskipun ada perubahan status di 6NG yang ada di operator di TKS Dinas Sosial, ini kita masih belum bisa menyimpulkan 100% penyaluran akan dilaksanakan melalui KKS. Tapi kita sudah ada ancang-ancangnya, ada sudah aba-abanya. Kita bisa menyimpulkan 100% penyaluran dilaksanakan oleh KKS jika sudah ada surat yang benar-benar resmi yang sudah ditandatangani oleh Menteri Sosial. Ya minimal Dirjen Perlindungan Dinas Sosial yang menyebutkan petunjuk teknis bahwa PKH tahap pertama dilaksanakan melalui Himbara. Jadi kita menunggu surat resminya hingga saat ini. Yang jelas bagi yang KPM yang sudah menunggu, sebetulnya memang ketika saya upload video tentang cair melalui pos atau Himbara, rata-rata memang berkesimpulan baik cair ke pos maupun Himbara ini sama saja, yang penting segera dicairkan. Ya, itu yang paling utama, yang paling penting. Oke, sekarang di kesempatan kali ini, jika misalkan PKH ini jadi disalurkan kembali melalui KKS atau ATM, lalu bagaimana nasib penerima PKH baru yang rata-rata memang tidak memiliki KKS karena memang penyaluran PKH sebelumnya ini dilakukan melalui PT Pos Indonesia. Oke,
Penerima anggota baru yang dipilih oleh Kementerian Sosial di tahap keempat adalah mereka ini yang tidak harus memiliki KKS, ya, tetapi mereka ini ada di DTKS, datanya valid, dan memenuhi syarat kepesertaan untuk bisa memperoleh bantuan PKH. Ya, seperti misalkan masyarakat keluarga prasejahtera atau keluarga miskin atau rentan miskin, lalu juga memiliki komponen kepesertaan minimal 1 dari 3 komponen yang ada, dan juga ditetapkan melalui SK Kementerian Sosial. Sehingga ketika disalurkan secara tunai melalui PT POS, maka punya atau tidak punya KKS ini tidak menjadi masalah. Nah, tetapi ketika penyaluran ini nantinya akan kembali ke KKS, penerima PKH baru ini justru kebingungan, ya, banyak yang bertanya, lalu bagaimana nasib mereka? Apakah tidak dapat bantuan PKH lagi karena belum memiliki KKS? Nah, bagi penerima PKH yang baru yang belum punya KKS karena di tahap terakhir ini dicarikan secara tunai, maka secara otomatis ketika nanti Anda masih memperoleh rezeki untuk masuk menjadi penerima PKH, ya, sekali lagi masih rezeki atau tidak, karena kita tidak bisa memastikan. Sistem sekarang yang digunakan adalah melalui sistem DTKS yang datanya ini fluktuatif atau berubah-ubah. Sehingga Anda terus berdoa, ya, berdoa saja bagi yang baru menerima di tahap keempat kemarin, berdoa semoga Anda dipilih lagi oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia. Jika Anda kemudian dipilih kembali dan Anda masuk ke dalam SK penetapan calon penerima PKH tahap pertama dan masuk ke dalam data bayar, maka bagi Anda yang penerima baru dan tidak punya KKS, nantinya akan muncul SP2D yang diterbitkan oleh bank, ya, berasal dari SK Kementerian Sosial. Maka dari SP2D yang turun nanti akan dikonfirmasi terlebih dahulu ke Dinas Sosial Kabupaten atau Kota masing-masing, ya. Apakah nama yang bersangkutan ini masih hidup atau sudah meninggal, apakah valid datanya atau tidak, ini akan dikonfirmasi. Nah, ketika sudah diumumkan kabar pencairannya, bagi yang tidak memiliki KKS, tentunya nanti Dinas Sosial, ya, melalui laporan dari pendamping sosialnya akan membuat rekomendasi. Jadi jika misalkan penerima baru, ya, Anda datanya masuk ke SK, masuk ke SP2D, segera cari pendamping sosialnya, pendamping sosial yang mendampingi Anda, yaitu kalau Anda menerima PKH, ya, pendamping sosial PKH. Tapi untuk saat ini pendamping sosial termasuk saya ini menangani masalah PKH maupun juga jika ada masalah untuk sembako. Jadi silakan Anda mencari pendamping sosialnya. Nah, dari sini pendamping sosial akan melaporkan ke Dinas Sosial nama-nama penerima baru yang belum memiliki KKS. Lalu Dinas Sosial akan membuat rekomendasi atau mengajukan surat, ya, kepada pihak bank penyalur, misalkan di Kabupaten A, ini disalurkan oleh Bank BTN misalkan. Maka Dinas Sosial akan membuat surat kepada Bank BTN untuk menerbitkan KKS sekaligus buku tabungan bagi nama-nama yang terlampir. Ya, nama-nama tersebut adalah nama KPM penerima baru yang sebelumnya belum menerima KKS. Jadi, bagi penerima baru tidak perlu khawatir, yang jelas Anda harus berdoa terlebih dahulu, semoga Anda dipilih lagi, memperoleh rezeki kembali untuk menerima PKH di tahap pertama tahun 2023. Jika sudah pasti Anda masuk ke SK maupun SP2D, maka tenang saja, pendamping sosial akan mendata Anda, lalu mengajukan ke Dinas Sosial, oleh Dinas Sosial akan dibuatkan surat pengajuan kepada bank agar dicetakkan KKS baru atau buku tabungan yang baru. Jadi seperti itu untuk penerima PKH yang baru. Jelas, ya? Nah, selanjutnya, bagaimana untuk KPM lama yang KKS-nya ini sudah expired atau habis masa tenggangnya? Apakah bantuannya akan otomatis terblokir atau bagaimana? Nah, bagi KPM yang KKS-nya ini KKS lama, biasanya penerima dari 2016, 2017 hingga saat ini belum diganti kartu yang baru. Nah, sesuai dengan informasi untuk pihak penyalur di bank tempat saya bertugas, bahwa KKS yang habis masa tenggangnya, misalkan habis di tahun 2022 atau habis di tahun 2021, maka secara otomatis rekening Anda ini tetap diperpanjang, ya, diperpanjang secara otomatis oleh pihak bank. Jadi rekening Anda tidak akan mati atau tidak akan ditutup oleh pihak bank. Karena ini adalah rekening istimewa, rekening bansos, sehingga ketika ada penyaluran bantuan sosial yang melalui Himbara kembali atau bank lagi, maka secara otomatis KKS Anda ini sudah aktif. Nah, tetapi permasalahannya sekarang, KKS yang lama, model yang lama itu adalah KKS yang hanya menggunakan sistem pita hitam, ya. Jadi ada pita hitam di belakang KKS-nya.
Dan ternyata rata-rata mesin ATM yang baru maupun mesin edisi yang baru, ini sistemnya tidak hanya menggunakan pita berwarna hitam yang ada di belakang ya, tapi juga sudah menggunakan sistem seperti itu, seperti kartu perdana ya, ada kuningannya ya, seperti itu. Jadi menggunakan bentuk ATM yang baru. Jadi seperti itu ya. Sehingga bagi Anda yang KKS-nya masih lama, mungkin meskipun sering digunakan dan masih aktif, secara otomatis sebaiknya Anda update ya. Silakan Anda datang ke bank untuk menukarkan KKS lama Anda dengan KKS model yang baru. Ada chipnya ya, namanya chip, itu ada kuningannya seperti chip kuningan yang ada di kartu perdana. Jadi seperti itu ya. Oke, jadi sekali lagi kesimpulannya bagi KPM yang masa aktif kartunya ini sudah expired atau sudah habis, tenang saja, ini akan secara otomatis diperbarui oleh pihak bank. Tetapi jika KKS-nya terlalu lama, silakan Anda mengunjungi pihak bank untuk mendapatkan KKS model terbaru. Selain berpita hitam di belakang juga ada chipnya, sehingga ketika bertransaksi di mesin ATM yang sudah diupdate, lalu mesin edisi yang sudah diupdate, Anda tidak akan mengalami gagal transaksi. Jadi seperti itu ya. Oke, informasi ini semoga jelas bagi Anda penerima PKH baru dan juga penerima PKH yang KKS-nya sudah lama atau expired. Jika misalkan ini pasti, sekali lagi, jika PKH tahap pertama pasti dilakukan, dicairkan kembali melalui KKS, maka Anda perlu bersiap-siap untuk menyiapkan KKS Anda. Yang tidak punya KKS, segera cari pendamping sosialnya. Jadi seperti itu. Semoga bermanfaat. Bagikan informasi menarik ini, bagikan informasi yang bermanfaat ini kepada siapapun, teman, kerabat, sahabat, dan yang lain sebagainya yang membutuhkan informasi terkait bantuan sosial. Terus dukung perkembangan channel Inspirasi Oktara. Saya Hiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.